koleksi adalah orang tua. Kebetulan bapak saya suka sekali dengan sepeda. Beliau koleksi banyak sepeda. Jadi awalnya cuma satu, awalnya cuma iseng-iseng. Kebetulan jadi asik sampai sekarang jumlahnya kurang lebih ada 100 buah sepeda. Dan itu dengan berbagai macam merek, mulai Gazelle, Simplex, Fongkles, Hammer, dan sebagainya. Perkembangan dunia semakin maju, kecanggihan teknologi yang sudah tidak diragukan lagi. Hal ini membuat barang antik hampir punah. Namun demikian, tidak bagi orang-orang pecinta barang antik. Pada masa saat ini, masih banyak kolektor barang antik yang kita jumpai. Mereka menyukai barang antik, ada yang turun-temurun dari keluarga atau karena terinspirasi oleh sesuatu hal. Seperti Bapak Roni, seorang kolektor barang antik, yakni sepeda. Nama saya Roni, umur 47 tahun, alamat Desa Tosaret, tepatnya di Jalan Lejen Suparman nomor 40, Kediri. Kalau usaha ini di sini kebetulan kita di sini ada perusahaan meneruskan dulu ke orang tua, jadi milik keluarga. Itu adalah kontraktor di sini dan sekalian ada penyewaan di ruko-ruko itu, Mbak. Awalnya sebetulnya yang koleksi adalah orang tua. Betul, bapak saya suka sekali dengan sepeda. Beliau koleksi banyak sepeda. Jadi awalnya cuma satu, awalnya cuma iseng-iseng. Kebetulan jadi asik sampai sekarang jumlahnya kurang lebih ada 100 buah sepeda. Dan itu dengan berbagai macam merek, mulai Gazelle, Simplex, Fongkles, Hammer, dan sebagainya. Pak Roni menyukai barang antik turunan dari ayahnya yang sejak dulu suka mengoleksi banyak sepeda antik. Kalau dari segi perawatan, kalau sepeda sih sebetulnya mudah. Cuma perlu dipompa bannya, kemudian dipakai, setelah itu dikembalikan lagi. Karena jumlahnya yang banyak, jadi kita harus intens merawat. Kebetulan yang harus dirawat adalah terutama di bannya. Karena ban kalau lama tidak dipakai, dia akan keras dan kemudian pecah. Yang paling besar adalah Gazelle. Kalau Gazelle itu, kalau di umum, itu yang serinya ada seri 11. Seri 11 itu kurang lebih pengeluaran kurang lebih di tahun 40-an. Tepatnya saya kurang tahu untuk tahun berapa tepatnya, tapi sekitar tahun 40-an itu sudah ada Gazelle seri 11, merek Gazelle 11. Selama ini yang kita cari, kebetulan dulunya saya mendampingi orang tua saya mencari, mulai dari Yogyakarta, Solo, Semarang, Madiun, Ngawi, Trenggalek, Tulungagung, Surabaya sampai Banyuwangi, itu semua sudah kita cari. Mengoleksi barang antik adalah hobi dan bisa juga sebagai investasi dalam bidang usaha. Tapi kebanyakan dari kolektor jarang sekali mereka menjual barang tersebut karena barang tersebut dibeli untuk sebuah kepuasan pribadi.
kebetulan kalau dulunya dikoleksi, kalau dulunya awalnya dikoleksi, kemudian orang tua kok ada yang berminat, ada teman-teman, kemudian kalau ada yang minat, monggo kalau ada yang berminat, kita juga menjualnya, boleh diganti. Mungkin kalau ada yang berminat mungkin bisa diganti, nggak bisa di sini. Oh, digarap dengan uang. Iya, selama ini ada yang minat, cuma kita belum. Ini karena peninggalan orang tua, jika masih ada semacam apa histori dari orang tua, jadi kita masih belum apa untuk melepas tuh masih agak berat. Gitu. Sebetulnya ya ingin sih sebetulnya, tapi ada yang masih berat untuk kita, masih berat untuk dibeli. Kalau sepeda antik sebetulnya untuk harga tidak ada harga patokan yang harus sekian, nggak ada. Semua kan kalau sudah berbicara antik dan sudah apa ya legend, itu menurut saya tidak ada patokan harga yang pas, itu tidak ada. Pokoknya cocok mesti dibeli. Barang antik di masa sekarang sudah mulai susah ditemukan karena pembuatan di pabrik sendiri sudah terbatas, karena mengandalkan peninggalan orang dulu dan dirawat dengan baik. Perawatan barang antik sendiri tidak bisa diasal-asalan, karena itu mempengaruhi bodi barang tersebut. Pak Roni sendiri mendapatkan barang tersebut dari Madiun, Solo, dan beberapa daerah lainnya. Walaupun barang tersebut susah didapatkan, hal ini tidak menghalangi para kolektor berhenti mengoleksi barang antik. Justru mereka bertambah semangat mencari barang-barang tersebut karena kecintaannya. Para kolektor bisa membeli tanpa menawar. Yang terpenting, barang sesuai dengan yang mereka inginkan. Bagi para kolektor, barang antik merupakan sebuah karya yang dijaga turun-temurun. Tanpa kolektor, barang antik pun pasti sudah hilang. Sekiranya ada, mungkin sudah rusak tak terjaga. Kalau inginnya sih kita koleksi, kemarin kita koleksi. Kalau tidak ada, kalau sudah jenuh ya kita jual. Sepeda-sepeda ini rata-rata terbeli mulai tahun 98 sampai tahun 2012. Sekitar mulai dari yang pertama dibeli mulai harga 500.000 sampai harga ada yang seharga 25 juta. Pengagum barang antik bukanlah sembarangan pengagum. Selain mengagumi, mereka juga berinvestasi di masa yang akan datang. Bagi para kolektor, barang antik merupakan sebuah karya yang dijaga turun-temurun. Tanpa kolektor, barang antik pun pasti sudah hilang. Sekiranya ada, mungkin sudah rusak tak terjaga. Pengagum barang antik bukanlah sembarang pengagum. Selain mengagumi, mereka juga berinvestasi di masa yang akan datang. Dengan ini, para masyarakat masih bisa merasakan keadaan barang antik tersebut dan masih dengan kualitas terjaga. Motivasinya adalah bagaimana kita bisa merawat, tetap merawat barang-barang yang notabene sudah jadi barang langka di dunia ini, nantinya bisa selain menjadi keinginan
sebagai kepuasan batin kita untuk mengoleksi, juga kedua juga untuk sebagai investasi kedepannya, juga untuk buat bisa untuk investasi kedepannya, karena sebuah barang langka itu menurut saya ke depan harganya tidak akan turun, malah naik, karena di toko tidak ada, dan pabrik mungkin produksinya juga modelnya juga akan berganti-ganti. Mungkin itu yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.